Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan bimbinglah hati kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tema renungan saat ini adalah berikan pengaruh positif. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya sering dipengaruhi oleh teman saya. Saya sering meniru perbuatannya. Saya berbicara seperti teman saya berjalan seperti dia, saya bahkan berpakaian seperti dia. Sama seperti teman saya mempengaruhi saya, kita juga bisa mempengaruhi orang lain. Masalahnya, apakah kita menjadi pengaruh positif atau menjadi pengaruh negatif? Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa ada orang lain yang mengawasi kita setiap saat, berharap mereka bisa menjadi seperti kita. Mungkin adik atau sepupu kita, mungkin teman, murid, atau anak buah kita yang sedang mengawasi kita. Dan saat itulah kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi mereka. Bagaimana kita akan menggunakan pengaruh kita? Ketika kita melakukan hal yang buruk, maka ada orang lain yang ada di sekitar kita yang akan menirukan kita. Misalnya adik kita, ketika kita berkata kasar kepada orang tua kita, adik kita pun juga akan melakukannya. Ketika kita tidak taat kepada orang tua, maka adik kita pun juga akan melakukannya, atau sebaliknya. Hal sebaliknya pun bisa terjadi. Bila kita berperilaku baik, taat, sopan, tertib, setia, kita pun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain berperilaku yang baik. Itulah sebabnya mengapa pengaruh kita sangat penting. Tuhan tidak mau kita menjadi pengaruh negatif. Sebaliknya, jadilah pengaruh positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah melalui pengaruh positif yang kita lakukan, banyak orang yang akan melakukan kebaikan dan kembali ke jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampuni kami kalau selama ini kami sering membawa pengaruh yang tidak baik bagi orang lain. Dan mulai saat ini kami mau memperbaikinya. Kami mau berusaha untuk selalu membawa pengaruh yang baik buat orang lain. Karena itu mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami dapat Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka.
Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami, berkatilah karya kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat. Jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.